masing-masing, dan izinkan saya mewakili secara Kristen. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan. Biarlah Engkau menyertai dari awal hingga pada akhirnya, dan semuanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Edo mantengin. Oke lah. Edo. Oke, gimana Is? Edo langsung share screen ini. Langsung share screen aja nggak apa-apa Is. Oke. Slide pertama Is. Maaf ya, sinyal aku hilang. Oke. Sip, kalau gitu. Ini bisa. Share screen-ku udah kelihatan belum? Udah. Oke. Kita awali WS4. Mohon maaf sebelumnya karena Bu Velanya nggak bisa hadir, jadinya langsung nggak ada diskusi ya. Nah, di sini aku mau nyampein ini. Nah, di sini tuh mau menegaskan lagi sistematika proposal kegiatan. Cek. Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Dok. Kelihatan. Oke. Nah, sistematikanya bisa dibaca ya. Di sini proposal PKM itu PKMK ditulis menggunakan huruf Time New Roman, ukurannya 12. Nah, jaraknya di sini baris 1,15 spasi dan ukuran kertasnya A4. Terus ada margin kiri itu dan sebagainya itu. Terus halaman sampul
sampai dengan daftar isi, bla 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 bla. Itu seperti itu. Nah, terus isian kelengkapannya ada sampul dan pengesahan, halaman utama, itu terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Nah, halaman inti di sini ada pendahuluan sampai dan sebagainya itu maksimum 10 halaman. Terus ada judul PKM. Nah, di sini judul PKM itu tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Misalnya saja ASW dengan singkatan apa-apa-apa gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini judulnya hanya diperbolehkan maksimalnya juga menggunakan 20 kata saja. Mungkin dari sini apakah ada yang dibingungkan dari teman-teman? Dari kelompoknya Martel, apa ada yang dibingungkan? Cek Martel, Tere, Anggi. Oke, Kalau sampai saat ini masih belum ada, Do. Oke. Aman ya berarti untuk sistematikanya. Sip. Untuk kelompoknya Cika. Cik, gimana Cik? Nggak ada sih sejauh ini. Aman. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita ke bab 4. Nah, bab 4 ini mengacu pada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, dalam bab 4 ini ada subbab yaitu 4.1. 4.1 di sini yaitu anggaran biaya. Nah, rekomendasinya itu pengalokasian dan penggunaan dana proposal ini yang kalian buat itu 80% untuk operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Ya, bisa dihitung-hitung sendiri ya kalau itu. Terus khusus untuk biaya perjalanan PKMK kalau bisa dilakukannya secara seefisien mungkin. Nah, setelah itu biaya yang tidak diperkenankan dalam usulan PKM. Kalau pertemuan kemarin, apakah ini udah disampaikan kepada teman-teman? Kelompoknya Martel. Yang kemarin hadir waktu WS3 siapa ya? Kita bertiga hadir, Dok. Oh, oke. Nah, ini udah di Martel sama Tere, ya. Martel sama Terry. Belum nggak sih kayaknya? Sepertinya udah, tapi dalam bentuk tabel deh kayaknya, Dok. Kemarin dalam bentuk tabel ya? Oke. Ya udah kalau gitu, aku bacain lagi aja. Di sini ada biaya yang tidak diperkenankan dalam usulan PKMK. Nah, dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis daring, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rencana anggaran. Dalam proposal ini, 1. Honorarium untuk tim, dosen, pendamping, atau pihak ketiga. Itu tidak boleh. Setelah itu, konsumsi untuk tim, dosen pendamping, atau pihak ketiga. Itu ternyata juga tidak boleh. Setelah itu, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam,
sewa lab, peralatan, dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Tetapi di sini ada syaratnya ternyata jika sifatnya wajib, itu diperkenankan tapi tidak melebihi 1.500.000. Sepenangkap saya seperti itu. Untuk kejelasannya lebih, nanti untuk rencana anggarannya bisa dikonsulkan ke dosen pembimbingnya ya. Setelah itu, penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan, laporan air. Nah, ini kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Nah, di sini bisa koordinasi juga sama dosennya, apakah dari dosen pendampingnya itu mewajibkan nggak sih hard copy-nya gitu. Terus setelah itu ada kertas tidak lebih dari 2 rem dan sebagainya, itu perjalanan seminar luar kota. Nah, jadi tidak boleh merencanakan anggaran untuk wisata. Oke, lanjut. Cek. Suaraku patah-patah enggak ya? Enggak kok. Aman. Aku Aman. aman. Oke, aku lanjutin ya. Setelah itu, nah di sini subbab. Bentar. Sorry. Di sini lanjut kita ke rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun mengikuti format tabel. Nah, mungkin yang teman-teman lihat kemarin itu yang ini ya, mungkin tabelnya itu. Nah, bisa disajikan seperti itu nantinya. Untuk ini dulu, subbab 4.1, apakah ada yang ditanyakan ya? Kelompoknya Cika mungkin ada yang mau tanya? Atau kelompoknya Martel? Apakah udah jelas? Atau memang bingung semua? Cek. Tere. Ya. Martel kelompokmu. Dari Martel ada nggak ini yang dirasa bingung? Martel, bener kan namanya? Sampai sini belum sih? Oke. Itu bener kan namanya Martelia kan? Iya, Martelia. Tinggal tidur. Enggak nyaut dari tadi Martel ditanya. Ya, mungkin lagi tambah apa gitu. Oke deh. Dari kelompoknya Cik, nggak ada juga. Enggak ada sih. Dewi ada enggak? Kartika Dewi. Enggak ada. Oke, enggak ada kok. Oke. Aman. Siap. Oke, kalau gitu aku lanjutin ke subbab 4.2. Nah, subbab 4.2 ini mengarah ke jadwal kegiatannya ya. Jadwal kegiatan antara 3 sampai 5 bulan dan disusun dalam bentuk barcode untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran. Nah, di sini ada seperti ini ya, lampiran 1 titik format jadwal kegiatan. Nah, nanti
diharapkan teman-teman bisa membuat kayak gini sih. Misalkan jenis kegiatannya apa, yang pertama apa, kedua apa, di bulan apa. Nah, kalau mau lebih detailnya lagi, mungkin teman-teman bisa juga lihat di contoh PKM yang tahun-tahun kemarin, yang punya cutting. Udah punya semua kan itu? Jangan bilang pada nggak punya itu PKM yang tahun kemarin. Proposalnya ya. PKM. Proposal. Dari kelompoknya Cika sama Martel. Udah pada punya kan? Yang di grup PKM ketua itu bukan sih? Tapi aku nggak tahu yang Iya. mana. Sabar tak cari ya. Oke. Coba dicari. Punya Kemarin. dong. Oke, Tapi punya udah ya. keselip-keselip di mana gitu. Bagi Nji, bagi Nji. Nggak ada ya? Udah nggak tahu di mana Cika, tapi punya, tapi nggak tahu di mana. Di Salah. searching di WA-nya. Ada itu kan, apa udah kehapus? Sepertinya nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Kelompoknya ada. Cika itu, mungkin Kartika itu. Kartika Kenapa? Ya. punya contoh. Dengar. Oke deh. Kartika punya nggak tuh contoh proposal yang tahun kemarin? Nggak ada. Nggak ada. Ada, aku ada. PKM. Oh, dari kirim Cika. Ada. Dan tak kirim, Wi. Ada. Oke. Nah, nanti dilihat-lihat di situ ada kok. Kemarin aku juga lihat di situ. Jadi jadwal kegiatannya tuh kegiatan apa nanti di bulan ini. Dibuat gampang sih. Mungkin di kolomnya ini bisa dihitamin atau diberi warna atau dicentang checklist gitu juga bisa sih. Oke ya. Berarti aman kan dua kelompok ini? Aman sejauh ini. Oke. Udah nyampe bab berapa nih dua kelompok ini? Jangan bilang bab 1. Bab 3, tapi nggak pernah konsul. OTW bab 4, tapi nggak pernah konsul. Oh, oke. Kamu mau nanya dong? Gimana? Mau nanya dong? Yang di bab 4 ini, kan anggaran itu anggaran, rancangan anggaran atau anggaran yang udah keluar? Setauku Kalau di itu. tempatku, Ya, gimana? rancangan anggarannya itu udah di bab berapa, Wi? Bab 2 kayaknya. Bab 2. Aku juga mau tanya. Oke. Gimana? Ya, kalau di bab 2 itu yang analisis ekonomi usaha itu detail-detail harga per barang gitu. Atau gimana? Terus di bab 4 juga ada kan tentang biaya, anggaran biaya. Jadi gini. Bentar ya. Untuk pertanyaannya Cika dulu ya. Di bab 2 itu kalau nggak salah itu analisis ekonominya kan? Iya nggak? Iya dong. Iya. Jadi kalau di bab 4 itu anggaran dasar kan? Nah, iya, anggaran dasar. Ya, bisa dikatakan anggaran dasar. Bab 2. Anggaran. Bab 2. Jadi, kalau, gimana sih? Kalau bab 2 itu analisis ekonominya.
Kalau boleh Oke. tahu, kamu PKMK-nya apa, Cik? Kelompok kau? Eh, apa, Wi? Obat pembuatan Obat obat kumur kumur dari lidah dengan buaya. bahan dasar lidah buaya. Oh, oke. Berarti, Ya, itulah. oke ya, berarti di situ. Nah, berarti nanti di bab 2 itu analisis ekonominya. Jadi, setauku itu kemarin aku juga lihat. Nah, bahan lidah buaya tuh kira-kira berapa sih? Gini, terus gitu. Nah, nantinya, Berapa harganya? ya, berapa harganya? Iya. Itu kan masuk di analisis Heeh. ekonominya. Terus, nah, kalau yang bab 4 ini, cek lagi ya, ini jadwal kegiatan. Nah, bab 4 ini tuh, ini, ada operasional sama administrasi. Administrasi tahulah untuk mungkin kalau offline ya, kalau offline dan kalau butuh hard copy, di sini kan ada tuh. Kalau butuh hard copy, nah ini mewajibkan hard copy itu boleh dianggarin. Nah, terus nah ini nah dari sini berarti di bab 4-nya, oke ya, bab 4 ya kalau ini. Bab 4-nya kan rancangan anggaran. Jadinya ini ada perlengkapan yang diperlukan itu apa aja, terus bahan habis pakainya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau obat kumur berarti kan bisa aja buat contohnya ya, mungkin buat sampel lah. Mungkin dari itu buat sampel itu kan butuh dana. Nah, dari situ bisa dianggarin. Sepenangkapku gitu sih. Kalau mengenai produk. Berarti kita cuma buat sampelnya aja ya? Maksudnya anggaran untuk sampelnya aja atau anggaran kita udah apa namanya? Kayak kita udah rencana buat misal 20 pieces gitu atau kita cuma buat sampelnya doang? Nah, kalau sepenangkapku sekarang ya, Cik, itu buat sampelnya aja. Gitu sih. Tapi alangkah baiknya juga bisa aja dikonsulin lah sama dosennya, dosen pembimbingnya. Bu Vela kan dosen pembimbingnya. Iya. Nah, tanyain aja ke Bu Vela. Bu, ini boleh nggak kalau rencana anggarannya buat produk sekian pieces gitu. Ditanyain aja. Dia kan juga lebih berpengalaman. Siap. Oke ya, gitu ya. Terus tadi Kartika tuh tanya apa ya? Lupa aku. Kayaknya nggak jadi deh. Mirip kok pertanyaannya. Mirip pertanyaannya sama aku. Iya, Mirip ya? mirip kok. Oke, kalau gitu. Mm-mm. Sip. Kelompoknya Gryffindor. Siapa ini Gryffindor? Cek. Yang namanya Gryffindor tuh siapa ya? Kalau boleh tahu. Apa kelompoknya si Tere atau Ter? Itu kelompokmu? Apa kelompoknya Cika?
Oh sih. Oh, bukan. Nancy itu, Cik. Nancy. Oh iya ya, temanku. Kelompokmu ya, Cik? namanya soal namanya soalnya bukan itu. Oke, oke. Itu dari mana ya? Hogwarts School ya itu ya. Temennya Harry Potter. Gryffindor. Gryffindor. Kenalin Siapa guys dari temanku. ini kan? Namanya Nancy. Oh, oke, oke. Nah, bisa dilihat-lihat ya ini di sini ada subbab 4.2 itu jadwal kegiatan, subbab 4.1 itu anggaran biaya. Operasionalnya sama kebutuhan administrasinya. Nah, itu bab 4. Berarti kira-kira nanti temanmu itu yang menyusul bisa dikabarin ya. Diberi informasi lah mengenai ini. Oke, kalau gitu. Bisa. Aman. Aman. Oke, sip. Udah sih. Sip, oke. Aku stop share dulu.
Cek. Suaraku kedenger nggak? Dengar. Oke. Nah, begitu ya teman-teman untuk penyusunan proposalnya yang bab 4. Nah, diharapkan sih besok untuk WS 5 paling tidak udah sampai di bab 4-nya ya. Bab 4 udah selesai. Nah, begitu untuk siapa itu? Di on cam dong. Jangan tanggung loh. Temanku. Jangan digituin, jangan diceng-cengin, nanti dia nggak berani. Lagi. Halo Nancy. Halo kakak. Kakak siapa itu? Seangkatan kita, Oke. seangkatan. Apaan sih, Do? Lanjut aja apa? Oke. Oh, kenal. Oke. Untuk itu aku beri pengumuman untuk WS 5. WS 5 akan diadakan pada bulan November ya. Bulan November sekitar tanggal sebentar. Sorry. Oke, sekitar tanggal-tanggal di minggu pertama. Minggu pertama bulan November ya. Itu akan diadakan WS berikutnya. Nah, dimohon buat teman-teman kalau bisa sih bab 4-nya udah selesai. Oke, begitu dari saya. Mungkin dari Iis ada tambahan nggak, Is? Nggak ada. Oke, kalau gitu WS 4 kali ini akan saya tutup. Karena tadi diawali doa, ya akhirnya juga doa. Nah, serasa cepat ya, nggak ada 1 jam. Oke, kalau gitu doa penutup akan dipimpin oleh Tere. Tere, apakah bisa terdengar? Terdengar. Oke. Ya. Dipimpin ya, Ter. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Akan saya beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pendampingan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama membahas tentang diskusi PKM yang keempat. Semoga apa yang telah kami diskusikan dapat berguna untuk kegiatan kami selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, buat teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kalau kuotanya juga berkurang gara-gara WS ini. Sekian dari saya. Aku mewakili panitia di sini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bisa sudah diperkenankan untuk live meeting.